Kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu akan hidup kami. Kami bersyukur Engkau menjadi sahabat kami, berjalan bersama kami, mengarungi suka dan duka di dalam hidup kami. Sebagai ungkapan syukur ya Tuhan, kali ini kami datang di hadapan-Mu dengan kerendahan hati, untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai bekal kami dalam melanjutkan perjalanan hidup kami. Biarlah Roh-Mu yang menerangi hidup kami, menuntun kami dalam pembacaan kali ini ya Tuhan. Dan Roh-Mu juga yang memberikan kami kekuatan agar kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita hari ini adalah kisah yang nyata, diambil dari teks 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Mari bersama-sama kita buka dan membaca Bapak Ibu Saudara. Dari 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Dan inilah kita mengenal kasih, yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Siapa yang mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tinggal di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Sedemikian jauh pembacaan firman. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca dan juga melakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini adalah kasih yang nyata. Tentu kita sudah akrab sebagai orang Kristen dengan kata kasih. Bahkan katanya agama Kristen itu adalah agama kasih. Apakah benar demikian? Jadi kata kasih ini punya tempat yang khusus karena kita mengimani bahwa kasih adalah inti dari iman kita, iman orang Kristen. Tapi sebenarnya kalau kita mau jujur begitu ya, kasih ini tidak hanya ada di agama kita gitu, di agama Kristen. Di agama lain pun juga mengajarkan tentang kasih. Jadi kita jangan memonopoli nih. Kita mengklaim kita sebagai agama kasih terus menihilkan atau merendahkan agama lain. Oh bukan agama kasih nih, nggak punya kasih. Bukan begitu. Jadi semua agama tentu mengenal konsep kasih tentu dengan penafsiran yang masing-masing mempunyai penafsiran yang berbeda dengan kita. Dengan pengertian dan penafsiran yang berbeda. Nah, tentu kalau kita mengenal sebagai diri kita sebagai orang Kristen sebagai agama kasih, berarti kita adalah orang yang pengasih begitu, orang yang memiliki kasih. Nah, pertanyaannya, kasih seperti apa yang kita kenal? Kasih macam apa yang kita miliki atau yang kita ketahui selama ini? Nah, Bapak Ibu Saudara, umumnya sebagian besar kita mengenal kasih. Dulu saya katekisasi dikenalkan kata kasih dari pemikiran seorang teolog, seorang pendeta Anders Nygren. Nah, Anders Nygren ini bilang kata kasih di dalam Alkitab, dia meneliti kata kasih yang ada di Perjanjian Baru. Nah, dia menemukan kata kasih di Perjanjian Baru itu ada dibedakan jadi 4. Dan itu sesuai dengan tingkatannya. Kasih yang pertama ada kasih agape. Kasih dari Allah kepada manusia, itu kasih dari Allah. Yang kedua kasih storge, kasih seorang anak pada ibunya, pada orang tuanya atau sebalik.
Dan juga ada filia, kasih dari seorang sahabat, kasih dari teman. Dan juga kasih eros, kasih romantis, kasih yang antara pasangan begitu ya. Pasangan suami istri yang lagi pacaran itu dibedakan. Namanya kasih eros menurut kalau kita merujuk kepada teks-teks Alkitab, di bahasa Yunaninya itu dibedakan menjadi 4. Nah, Nygren bilang keempat kasih ini bertingkat. Jadi kasih yang paling tinggi, kasih yang paling agung, yang paling besar tadi kita menyanyikan. Kasih yang paling agung itu kasih agape, kasih dari Allah. Karena relasinya dari Allah kepada kita manusia. Lalu tingkatan berikutnya storge, filia, dan eros. Eros ini paling, kata Nygren itu paling rendah katanya tingkatannya. Karena kasih antar pasangan, kasih romantik. Bahkan kalau kata eros sendiri kan identik dengan erotik gitu. Ada kasih seksual di dalam. Jadi ada kesan yang mungkin untuk beberapa budaya atau beberapa orang yang masih tertutup negatif begitu. Sehingga Nygren mungkin pada saat itu juga mungkin pengaruh budaya menempatkan kasih eros ini sebagai kasih yang paling rendah dibandingkan kasih yang lain, filia ataupun storge. Jadi agape itu kasih tertinggi, storge, filia kasih seorang sahabat, lalu kasih eros. Tapi apakah benar kasih itu ada tingkatannya? Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Kalau tadi kan sudah mendengar, saya nggak tahu Pak Nanang di sini katekisasi masih pakai pemikiran Andreas Nygren kalau bicara soal kasih atau tidak? Backgroundnya aja ya. Jadi pengaruhnya sangat besar, apalagi untuk kita orang-orang Kristen di Indonesia begitu. Pengaruh dari Andreas Nygren ini sangat besar. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar, Ibu-ibu pernah mendengar kata-kata yang tadi filia, storge, eros itu pernah mendengar ya. Mungkin pernah juga dikhotbahkan pendeta atau dalam katekisasi juga pernah mendengarkan kalimat tersebut. Tapi menurut Bapak Ibu Saudara, apakah betul kasih itu ada tingkatannya? Jadi misalnya kasih ibu nih, kan di sini banyak ibu-ibu kepada anaknya tuh kayaknya lebih rendah daripada kasih Tuhan terhadap kita. Setuju nggak Bapak Ibu dengan pernyataan itu? Atau menurut Bapak Ibu ya sama aja, kasih ya kasih? Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Ada yang mau berpendapat mungkin? Mungkin Bu Lani, Bu Cengken, apa menurut Ibu soal kasih yang ada tingkatannya menurut Andreas Nygren tadi? Setuju atau enggak? Nah itu aja dulu. Ini nggak salah, nggak benar. Ini kan soal kita bisa bertumbuh. Kalaupun kita setuju, saya setuju sih Kak, kasih Tuhan itu lebih besar. Ini nanti kita diskusi, kita saling memperkaya begitu. Jadi bukan benar salah ya, enggak, saya tidak akan menyalahkan memikir. Ataukah Bu Lani berpendapat ya kasih, mau kasih anak pada saudara atau kasih cinta ya cinta, kasih ya kasih, sama. Ada tingkatan saya dapat sih ya, untuk membedakan saja gitu supaya melepaskan dulu pada saat tempatnya aja yang beda, tapi nggak bertingkat begitu ya. Tempatnya aja, dimensinya begitu yang berbeda ya, tapi bukan bertingkat. Kesalahan yang baik. Mungkin ada lagi ibu yang lain sambil memperkenalkan diri ya, saya sambil berkenalan juga, mungkin ada yang mau berpendapat begitu. Ibu yang baju hijau tuh kayaknya udah semangat banget tuh, mau itu. Boleh Bu, saya sambil berkenalan supaya saya bisa mengenal juga begitu. Namanya siapa? Kira-kira setuju atau enggak? Kalau setuju ya nggak apa-apa begitu. Setuju nggak ada tingkatannya? Setuju ada tingkatannya. Berarti bagi ibu
kasih Allah itu tentu lebih besar daripada kasih seorang ibu terhadap anaknya begitu. Ini kita dalam koridor kasih ya. Tadi kalau Bu Leni bilang ya sama aja, tinggal ada tingkatan-tingkatannya, tempatnya aja yang beda, orangnya aja yang beda, dimensinya yang berbeda. Tetapi ya cinta gitu. Kasih antara seorang ibu kepada anak ya sama kayak kasih Allah kepada manusia. Apakah begitu atau apakah sama kayak Bu Leni atau ada tingkatannya? Pokoknya kasih Allah itu paling agung. Pokoknya kasih Allah paling agung, yang lain itu kasihnya ya di bawah itu. Gimana Bu? Siapa namanya Bu? Bu Yen. Ya, gimana Bu Yen? Sama aja, kasihnya sama aja, tapi berarti sama ya kayak Bu Leni ya. Wah, selesai nih saya nih. Sama aja, dimensi, cuman tempatnya aja ya, dimensinya aja yang berbeda. Menurut saya hal ini terbaca ya Bapak Ibu ya, ini ya. Hal ini juga diwujudkan gitu kalau kita melihat kata pembuka kita tadi. Tuhan Yesus tuh mau kayak membongkar gitu ya, bahwa kasih itu ya sebetulnya sama aja begitu. Dan di sini Tuhan Yesus bilang kasih yang tidak yang kasih lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya kepada sahabatnya. Jadi mau relasi antar manusia kasih itu, mau relasi Tuhan dengan ini, kasih adalah kasih yang sama begitu. Kasihnya setara begitu, kasihnya sama. Kasih ya kasih. Cinta ya cinta. Dan dari bacaan kita ini juga dari Yohanes 15 ayat 13 juga ada satu kata baru yang kita pelajari relasinya, yaitu bahwa kasih itu didasari dengan atau dihidupi dalam semangat persahabatan. Kenapa? Kalau kita baca di Yohanes 15 ayat ke-12, di situ dikatakan aku, Tuhan Yesus, tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi sahabat. Nah, di sini berarti kasih itu ketika dihidupi dalam semangat persahabatan, dia memangkas atau menghilangkan jarak. Begitu Bapak Ibu Saudara. Alasannya mengapa? Salah satu ekspresi mengasihi, salah satu ekspresi mencintai itu adalah melalui pelukan. Setuju ya Bapak Ibu ya? Pelukan itu salah satu ekspresi dari kasih atau ekspresi dari cinta. Mau kepada teman, mau kepada Tuhan pun ada dalam beberapa teksnya, memeluk, merengkuh, memeluk. Memeluk adalah salah satu ekspresi cinta atau ekspresi kasih. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau memeluk ada jaraknya. Saya nih mau mengasihi Bu Leni, mau menunjukkan lewat pelukan, nyampe nggak? Kira-kira nyampe nggak pelukan itu? Oh nyampe. Ini ada jarak, ada jarak. Ada jarak, ada jarak. Nggak nyampe kan? Pelukan itu nggak nyampe. Jadi dia harus dekat. Oleh karena itu Yesus bilang, aku tidak lagi menyebut kamu hamba. Kalau hamba itu apa Bapak Ibu Saudara? Hamba itu ada jarak. Ada jarak. Dia ada jarak. Tetapi kalau seorang sahabat, dia memangkas jarak. Dari Yohanes ini, Yohanes 15 ayat 13 ini kita bisa memahami dengan terang kalimat di ayat yang ke-16. Dengan inilah kita mengenal kasih. Ketika Yesus menyerahkan nyawanya untuk kita,
Jadi ketika Yesus menjadi sahabat, memangkas jarak, Sang Firman itu menjadi manusia, dia memangkas jaraknya. Jadi kita bukan lagi menyembah dengan yang berjarak begitu, tetapi kita mendekat, Tuhan Yesus merengkuh kita, memeluk kita, dan menyatakan kasih-Nya melalui pengorbanan Sang Putra Tunggal, Sang Firman yang menjadi manusia di atas kayu salib. Jadi semangat dari kasih ialah persahabatan. Karena persahabatan memangkas jarak. Dia menghilangkan jarak. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kenapa nggak dikatakan aku menyebut kamu saudara atau apa? Karena seringkali Bapak Ibu Saudara, relasi yang jaraknya paling dekat begitu, secara relasi begitu, adalah sahabat dibandingkan bahkan mungkin dengan saudara atau keluarga. Kita lebih sering curhat, terutama saya sendiri begitu. Mungkin ini juga dialami Bapak Ibu Saudara. Kita lebih sering curhat, lebih sering terbuka terhadap sahabat kita daripada mungkin orang tua atau saudara, adik, kakak. Dan bukan berarti keluarga itu ada tingkatannya juga, tetapi biasanya keluarga yang harmonis begitu, itu juga kasihnya dinyatakan lewat persahabatan, jaraknya dipangkas. Seringkali antara orang tua dan anak itu terdapat jarak karena pengaruh budaya ya Bapak Ibu. Jadi orang tua anak harus menghormati orang tua dihormati. Dihormati dalam artian ini kata hormat ini seringkali dimaknai bahwa orang tua tingkatannya lebih atas, terus anak jadi semacam tunduk begitu. Nah, itu kan ada jarak. Kalau kita dalam parenting sekarang ini Bapak Ibu Saudara, kita diajak orang tua itu menjadi sahabat untuk anaknya. Supaya kasih itu datang. Karena kasih tidak datang melalui jarak. Kasih itu datang melalui kedekatan. Kalau jarak itu dipangkas, maka kasih itu hadir. Maka saya sangat mengimani sekali apa yang dikatakan Yesus. Kasih yang lebih besar adalah kasih seorang sahabat. Bukan berarti dalam tingkatan, tetapi kita maknai bahwa kasih itu dihidupi dalam semangat persahabatan yang bisa memangkas jarak. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18, kita baca bersama-sama lagi Bapak Ibu dengan seksama. Dan juga tadi kalau kita baca Mazmur begitu ya. Dan juga Yohanes 15 ayat 13 tadi, kira-kira apa yang kita dapatkan? Kesan apa yang kita dapatkan? Kasih itu apa yang kita dapatkan? Di sini dikatakan bahwa siapa yang mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita tetapi menutup pintu hatinya, berarti kita harus membuka. Ada aksi yang nyata. Bahkan tindakan konkretnya tuh Bapak Ibu. Kalau punya harta duniawi, ngelihat teman kita, saudara kita kelaparan, terus kita enggak menolong dia dalam kelaparan itu, berarti bagaimana kasih Allah itu tinggal di dalam dia. Tadi di Mazmur 15, siapakah yang bisa tinggal di dalam kemahmu, yang tidak mencela saudaranya, yang melakukan hal yang baik. Bahkan kasih Allah sendiri adalah kasih yang diwujudkan dalam aksi yang nyata, yaitu dengan Sang Firman yang turun menjadi manusia dan pengorbanan Sang Firman yang telah menjadi manusia itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus
yang mengorbankan dirinya di kayu salib. Itulah kasih dari Allah kepada kita. Jadi kasih dari Allah itu bukan, kalau kata Pak Prabowo, bukan omon-omon doang. Ada tindakan nyata tuh. Ada tindakan nyata dari Allah. Jadi Allah tidak mengatakan aku mengasihimu, aku mengasihimu. Nggak hanya omon-omon doang, kalau kata Pak Prabowo. Ini bukan berarti saya pendukung Pak Prabowo ya. Kita lepaskan dulu untuk hal politik. Tapi kata itu melekat di kepala saya. Artinya ada tindakan nyata, ada sebuah wujud nyata dari kasih tersebut. Bapak Ibu Saudara, bayangkan misalnya Bapak Ibu Saudara adalah seorang teman. Bayangkan Bapak Ibu adalah seorang teman, terus ada seorang teman yang datang ke Bapak Ibu Saudara, terus curhat, cerita. Aku lagi dideketin katakanlah saya yang curhat itu ya. Oh jangan deh, biasanya yang curhat itu perempuan. Seksis enggak. Anggaplah saya perempuan selagi bercerita kepada ibu. Saya lagi dideketin nih sama 2 pemuda. Yang satu ganteng, baik. Dia pandai merangkai kata-kata. Tapi kalau ketemu orangnya cuek. Kalau ketemu tuh nggak perhatian. Katakanlah pemuda ini namanya James. Yang kedua namanya Agus. Katakanlah begitu. Agus ini deketin saya, dia sih orangnya biasa-biasa aja. Kalau chat jarang banget ngungkapin aku sayang kamu, selamat pagi sayang. Jarang banget ya, nggak sama kayak si James tadi, selalu nanyain perhatian lewat chat, udah makan belum? Tapi si Agus ini sering banget datang ke rumah saya, nganterin makanan kalau jam 11 siang gitu, mau jelang makan siang. Kebetulan dia kerjanya deket tuh. Dia sering nganter makanan. Terus kalau aku mau pulang kerja, dia datang jemput. Dia nawarin. Terus dia datang jemput saya. Tapi kalau di chat tuh si Agus ini orangnya nggak romantis gitu, nggak pernah ngungkapin kata cinta, nggak kayak si James. Kira-kira menurut Bapak Ibu, mana yang akan Bapak Ibu sarankan untuk saya? Apakah Agus, apakah James? Hah? Kenapa? Hah? Ngirimin makan siang, enggak cuma nanya udah makan belum. Enggak cuma nanya udah pulang belum kerjanya, tapi dia berusaha untuk jemput. Ada tindakan nyata, ada aksi nyata. Jadi Bapak Ibu Saudara, mau kasih apapun itu, tingkatannya sama asal dia diwujud nyatakan. Kasih orang tua, kalau orang tua itu tidak mewujud nyatakan kasihnya kepada anaknya, apakah itu disebut dengan kasih? Seorang sahabat, kalau dia mengasihi sahabatnya, kalau kasih itu tidak diwujud nyatakan, kalau misalnya temennya kalau lagi salah tidak ditegur, apakah itu seorang kasih?
kita bertetangga seperti apa yang dikatakan di teks di ayat yang ke-17, kalau ada tetangga kita, saudara kita, teman-teman kita, kita lihat, kita ketahui, kita dengar bahwa saudara kita ini, tetangga kita ini, pada saat itu uangnya lagi cekak, nggak bisa mungkin beli warteg di sana yang mahal itu, yang nggak bisa beli makan begitu, kita dengar, kita ketahui, lalu kita tidak melakukan apa-apa, apakah kita kembali? Apakah kita bisa disebut dengan seorang Kristen? Karena kita menyebut diri kita, mengklaim diri kita sebagai orang atau agama Kristen adalah agama kasih. Apakah bisa kita menyebut diri kita sebagai seorang Kristen? Oleh karena itu ajakan di ayat yang ke-18 Bapak Ibu Saudara, marilah kita mengasihi bukan hanya dengan perkataan, kita wujudkan kasih itu dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan semangat tadi, semangat persahabatan yang memangkas jarak, dan juga dilakukan dalam tindakan nyata, di dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan omon-omon belaka. Jadi mau itu agape, mau itulah kasih agape yang kita kenal, karena di ayat 16, karena inilah kita mengenal kasih. Kasih ini dalam terjemahan aslinya, dalam bahasa aslinya dituliskan sebagai agape. Melalui inilah kita mengenal agape, kasih Allah, yaitu kasih yang memangkas jarak dan juga diwujud nyatakan secara konkret di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18 ini mengajak kita, juga kata pembuka kita tadi dalam Yohanes dan juga Mazmur 15, mengajak kita untuk mewujud nyatakan kasih kita, melakukan kasih yang nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjadi penyalur kasih atau menjadi umat yang penuh kasih, mewujud nyatakan kasih itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.